Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama saya Anggun Nugroho Laksono, Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, sesuai dengan judul, kita akan membahas terkait dengan Perang Dunia Pertama. Ya, benar, kita akan membahas tentang Perang Dunia Pertama. Nah, jadi disclaimer nih buat teman-teman yang sekiranya pengen ngeliat muka Hitler, muka Mussolini, muka Stalin, muka Kaisar Hirohito, itu nggak bakal ada ya. Karena kenapa? Karena di sini adalah Perang Dunia Pertama gitu. Jadi orang-orang itu masih jadi bibit gitu ya. Bibit lele. Di video kali ini kita akan mulai dari kronologis sampai dengan dampak Perang Dunia Pertama. Oke. Oleh karena itu tetap fokus tentunya. Kita mulai dari kronologis. Ya, kita masuk ke kronologis. Nah, kronologis ini dibedain menjadi ada yang namanya penyebab dan ada yang namanya pemicu. Oke, kita masuk ke penyebab. Nah, di penyebab ini ada 3 penyebab ya. Yang pertama adalah politik balas dendam, yang dimana dipelopori oleh adanya perang antar Prancis dengan Rusia, yang kemudian Rusia itu berganti menjadi Kekaisaran Jerman. Nah, pada perang tersebut dimulai pada 1870 sampai dengan 1871 dan dimenangkan oleh Jerman. Nah, oleh karena itu Prancis ini punya rasa dendam kusumat gitu ya terhadap Jerman seperti itu. Lanjut ke penyebab kedua, yaitu adalah perang dagang industri, khususnya militer ya. Di sini ada perang antara Inggris dengan Jerman, yang dimana pada saat itu abad ke-20 merupakan abad dimana persenjataan itu makin modern, seperti yang bisa kita lihat di Perang Dunia I sudah muncul yang namanya tank dan kapal selam, bahkan senjata kimia ya yang mungkin cukup akrab gitu dengan mahasiswa, seperti gas air mata, ataupun gas mustard seperti itu ya. Ya, kemudian penyebab terakhir adalah terkait geopolitik. Nah, di sini yang bersih tegang adalah Jerman. Jerman lagi ya. Jerman dengan Rusia, di mana pada saat musim dingin, ketika Rusia ingin melakukan ekspansi dagang gitu ya melalui jalur laut utara, tentunya membeku gitu. Jadi satu-satunya jalur adalah melalui laut Skandinavia. Nah, ketika ingin keluar, otomatis dia berhadapan dengan Jerman gitu. Nah, Jerman ini lagi-lagi usul gitu, ingin menghambat jalur perdagangan Rusia. Jadi oleh karena itu jadi kedua negara ini bersitegang seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke pemicunya. Nah, pemicunya itu kenapa sih Bang? Nah, pemicunya itu karena adanya pembunuhan putra mahkota dari Kekaisaran Austro-Hungaria, yaitu yang bernama Franz Ferdinand, oleh seorang pejuang Serbia bernama Gabriel Principal. Nah, kemudian mulai itu efek domino ke berbagai negara. Nah, lalu muncul istilah perang yang disebut dengan front gitu ya. Ada front barat, front timur, front selatan, dan front di luar Eropa seperti front Afrika, front Pasifik seperti itu. Nah, untuk perang yang pertama dimulai di front selatan, yang dimana Kekaisaran Austro-Hungaria memulai perang dengan kerajaan Serbia, yang dimana itu merupakan cikal bakal adanya perang dunia pertama. Kemudian masuk ke front yang selanjutnya, itu front timur, di mana perang antara Jerman dengan Rusia seperti itu ya. Kemudian muncul lagi nih di front barat, ketika Jerman melakukan inisiatif gitu ya, daripada kita diserang Prancis, mendingan kita serang duluan gitu ya, melihat politik balas dendam sebelumnya seperti itu. Maka muncullah yang namanya front barat seperti itu. Nah, kemudian muncul nih front-front di luar Eropa seperti front Asia, Pasifik, dan front Afrika, yang dimana itu merupakan perang antar negara jajahan seperti itu ya. Ya, karena hal tersebut, ketiga negara ini yang memang dulunya udah gondok nih sama Jerman memutuskan untuk membuat aliansi yang namanya kemudian disebut sebagai Triple Entente, yaitu Inggris, Prancis, dan Rusia seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga nih drama-drama yang ada di Perang Dunia Pertama, seperti contohnya Italia yang tadinya masuk ke Triple Alliance, kemudian
eh, berbalik arah ke pihak sebelah gitu ya. Karena kenapa ya? Karena politik keuntungan gitu ya. Ketika Italia, wah, Triple Alliance nih kayaknya bakal kalah nih, ya udahlah, putar balik aja, yang penting menang gitu loh. Nah, terus ada juga negara yang tiba-tiba masuk ke Triple Alliance seperti misalkan Kesultanan Utsmania yang ternyata memang memiliki hubungan dengan Kekaisaran Jerman seperti itu. Nah, kemudian terus perang, masing-masing apa pihak, makin banyak negara-negara yang membantu, seperti udah mulai muncul Amerika Serikat, terus negara-negara jajahan Inggris kan banyak kan. Maka pesertanya pun makin banyak, tapi yang digarisbawahi adalah ketiga negara gitu ya di tiap pihaknya. Kalau misalkan pengen ingat, di Triple Alliance ada Jerman, Austria-Hungaria, Kesultanan Utsmania, Italia. Tapi Italia nanti bakal cabut gitu ya. Jadi 3. Kemudian di Triple Entente ada 3 yang mendominasi, Rusia, Inggris, dan Prancis. Selanjutnya kita mulai ke dampak dan akhir dari peperangan. Wah, kenapa berakhir bang ya? Perang pasti berakhir gitu ya. Tapi kenapa? Nah, karena adu kekuatan gitu ya. Sudah pasti gitu ya. Yang menang pasti powernya yang paling tinggi gitu ya, yang nggak mudah terkalahkan. Nah, seperti yang kita lihat sebelumnya gitu ya, pesertanya ya udah pasti gitu ya, yang paling banyak yang menang ya Triple Entente gitu. Nah, terus apa dampaknya bang? Nah, dampaknya tuh banyak gitu ya. Contohnya misalkan pada perjanjian Versailles yang mengharuskan pihak yang kalah, dalam hal ini Jerman sebagai negara yang paling dominan di pihak yang kalah, mengharuskan untuk membayar ganti rugi sebesar 20 miliar Goldmark, atau bisa setara dengan 7.000 ton emas gitu ya pada masa itu. Wah, itu pastinya banyak sekali gitu ya. Itu sangat rugi gitu ya bagi pihak kalah. Kemudian apalagi? Nah, dampak yang kedua adalah munculnya ultranasionalisme gitu ya dari beberapa negara. Contohnya misalkan nazisme di Jerman, fasisme di Italia, imperialisme di Jepang, yang sebenarnya memunculkan bibit-bibit gitu ya, bibit-bibit baru yang membuka gerbang menuju Perang Dunia Kedua. Tidak hanya itu gitu ya, di pihak Rusia yang sebagai yang menang juga ya, muncul revolusi gitu ya pada tahun 1918 yang mengakibatkan Rusia menjadi Uni Soviet seperti itu. Oke, kemudian lanjut ke dampak selanjutnya, yaitu munculnya negara-negara baru gitu ya selesai Perang Dunia Pertama. Contohnya misalkan Polandia, Armenia, Georgia, dan negara-negara yang lainnya seperti itu. Oke, untuk materi cukup sekian ya. Kalau misalkan kurang puas, kalian bisa ngulik lagi di internet, di buku, di film, ataupun di games. Ya, dimanapun, terserah ya. Yang penting berhubungan dengan Perang Dunia Pertama. Oke, cukup sekian dari saya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.